Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi menjawab yang alhamdulillah di sini tentunya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah disampaikan melalui dompet Al-Quran Indonesia akan dijawab langsung oleh beliau Kiai Haji Agung Cahyadi LCMA yang insya Allah mudah-mudahan bisa membantu semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersampaikan. Alhamdulillah kajian ini diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Al-Quran Indonesia yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf yang resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia. Alhamdulillah di sini kita sudah bersama dengan Ustadz Agung Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa keberkahan dan kesehatan Amin. bersama Ustadz Agung Cahyadi dan keluarga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ustadz, pembunuhan yang viral dilakukan oleh seorang badut di Mojokerto, lagi-lagi Mojokerto ini, Ustadz. Dengan badut tersebut membunuh mertua dan juga menganiaya istrinya dengan alasan ketika badut tersebut bekerja mencari nafkah, istri Pak Badut tersebut cenderung tidak mau mengasuh anaknya yang ketika badut tersebut beraktivitas bekerja, sehingga Pak Badut tersebut kesal dan infonya istri Pak Badut juga kurang bisa mengurus rumah tangga, mungkin kurang ini ya sebagai seorang istri. Kemudian terjadi permasalahan dan ibu mertua istrinya ini membela istrinya atau anaknya. Kemudian Pak Badut itu membunuh sampai mungkin kesal akhirnya membunuh mertuanya itu. Nah, apakah mertua dari Pak Badut ini matinya syahid atau husnul khotimah Ustaz karena dibunuh, sedangkan dia membela hal yang salah kalau memang ini istrinya terbukti bersalah Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika orang itu Allah ikat dengan ikat pernikahan, itu suaminya menjadi penanggung jawab penuh. Maka ketika istrinya lebih buruk bukan dibunuh, diperbaiki. Dia menanggung jawab. Bisa jadi keburukannya karena suaminya belum ngajari kan, bisa kontribusi. Maka dia nggak selesaikan dengan cara pembunuhan begitu kan, atau penganiayaan, enggak. Selesaikan dengan cara komunikasi. Apa sih masalahnya, diperbaiki, dan tanggung jawab penuh suami itu untuk memperbaiki istrinya ketika dia salah. Karena tanggung jawab penuh istri itu ketika sudah dinikah orang laki-laki itu. Dulu kan wanita tanggung jawab orang tuanya kan. Kalau daripada istri berarti diambil tanggung jawab itu kan. Maka Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga tanggung jawab suami. Maka kesalahan besar ketika seorang suami mengalami tindakan menurut sembrono itu ketika langsung menyiksa istrinya dalam keadaan karena istrinya nggak taat, nggak merasakan sebagai ibu rumah tangga. Kesalahan besar. Yang kedua, kesalahan yang kedua yaitu ketika membunuh mertuanya. Jadi mertua itu kan membela keluarganya, anaknya. Salah atau menang harus dibela, diselamatkan dari penyiksaan kan. Itu benar, bukan salah. Meskipun istrinya salah, di sisi itu yang menyiksa salah. Berarti menyelamatkan ibu itu nggak membela yang salah, tapi membela kebenaran agar nggak menyiksa suami itu. Nah, kemudian dibunuh, ini dosa besar sekali itu orang. Ancamannya bisa neraka. Nah, ibu ini bisa berpotensi mati syahid. Karena Nabi mengatakan man kutila duna ahli fahuwa syahid. Orang terbunuh membela keluarganya syahid. Tapi syahidnya namanya syahid dunia. Syahid akhirat, bukan dunia, syahid akhirat. Syahid akhirnya apa? Di dunia diperlakukan biasa, ya dimandikan, dikafani. Kalau orang mati syahid perang kan nggak dimandikan. Ini dimandikan, tapi di akhirat insya Allah dapat pahala mati syahid. Iya. Berarti juga balik lagi tadi ya, tanggung jawab istrinya, segala sesuatu adab ataupun juga tingkah laku ini sebagai bentuk tanggung jawab dari suami. Ya, ini bisa jadi itu muncul karena suami nggak didik dia, nggak didik dia. Nah itu kan tanggung jawab. Jangan langsung menyalahkan istrinya, salahkan dirinya, evaluasi diri. Dan sekesal apapun suami ini ya, tidak boleh ya namanya melakukan kekerasan ya Ustaz ya. Apakah penganiayaan atau pembunuhan itu juga dilarang keras di negara kita, gitu ya. Jadi dari mungkin kesal ya dengan cara mungkin entah menasehati, mendidik dan itu ya, bukan kekerasan. Benar. Gitu ya, Ustaz, ya. Jadi begini, Quran itu menyatakan An-Nisa 34,
Kalau istri jelas maksiatnya, maksiat ada 3 tahap dulu. Nasihati dengan baik. Baik dalam nasihat baik nih, bukan sembarang nasihat, bukan bentak-bentak. Kalau nasihat nggak manfaat, boleh pisah ranjang. Pisah ranjang ya. Manfaat boleh mukul, tapi nggak menyakitkan. Pukul yang nggak menyakitkan gitu ya. Dari wajahnya itu. Untuk apa? Untuk nyadar Anda itu salah gitu loh. Mungkin dijiwit saja, disembelih saja, nggak menyakitkan. Itu padahal jelas maksiatnya tuh. Tiga tahap tadi ya, menasehati, pisah ranjang, sama mukul nggak menyakitkan. Dan mukulnya ada nilai pendidikan, ingatkan dia. Ya jadi nggak sampai menganiaya atau bahkan membunuh gitu ya, Ustaz ya. Kesalahan besar. Itu nggak benar. Nah, jadi kita tetap berusaha ya, teman-teman, objektif di sini. Bagaimana jalur Islam atau Islam melihat dengan cara yang baik gitu ya, tetap tanggung jawabnya seperti apa, dan juga cara yang walaupun mungkin niat kita baik ataupun mungkin kesal dan lain-lain, tapi cara yang digunakan juga harus tetap baik gitu ya. Oke, mungkin mudah-mudahan menjawab yang ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.